Dalam menjerukan. Tambahan mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kepada yang terhormat dan yang kami muliakan Ibu Nyai Haji Dr. Rana Midati Apif MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nur Faizah dan juga para pemirsa serta para jamaah yang tergabung dalam majelis zikir Pondok Pesantren Nur Faizah Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah pada kita sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali, bergabung kembali dalam pengajian online Majelis Zikir Nur Faizah Surabaya. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan pada kita semua, menambah keimanan kita dengan ajaran-ajarannya, dan insya Allah kita akan diberikan syafaatnya di akhir hari kelak. Susunan acara pengajian hari ini adalah 1 pembukaan, 2 mau'idhah hasanah, 3 doa, dan 4 penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita buka acara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jamaah sekalian, baik yang tergabung dalam majelis zikir dan juga pada KPH, alhamdulillah hari ini kita masih bisa menjalankan rukun Islam, yaitu tentang puasa Ramadan. Tapi dalam puasa ini, puasa Ramadan ini, rukun Islam yang lain adalah zakat. Nah, dalam zakat ini ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Bagaimana membayar, kemudian bagaimana nisabnya untuk zakat fitrah dan zakat mal. Mari kita simak bersama mau'idhah hasanah pagi hari ini tentang zakat fitrah dan zakat mal. Untuk itu pada Ibu Nyai, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ghina faqri wa hayati ruhi wa huda qalbi wa syarhi sadri wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi adad taglidar amma ba'd. Para jamaah Masjid Zikir Pondok Pesantren Faizah dan para pemirsa sekalian di mana saja berada, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Mihmidati. Kali ini kita akan bahas tentang zakat mal dan zakat fitrah. Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Rukun itu sebagai komponen. Kalau satu nggak ada, maka yang lain juga nggak sah. Dalam ini zakat. Kalau tidak zakat, berarti keislamannya nggak sah, karena zakat sebagai rukun Islam. Untuk itu kita harus memperhatikan. Kita perhatikan kewajiban zakat ini sebagaimana kita memperhatikan sholat dan puasa, serta haji kalau sudah mampu. Zakat mal itu zakat yang kita keluarkan kalau harta benda kita sudah mencapai 1 nisab. Yang dikeluarkan kalau di dalam fikih klasik itu nomor 1 emas perak, nomor 2 harta dagangan, nomor 3 binatang ternak, nomor 4 itu sawah ladang, nomor 5 itu perkebunan, dan ada juga harta dagangan, kemudian harta temuan. Ya. Itu dalam fikih klasik. Kalau kita bawa ke dalam kehidupan sekarang, binatang sudah jarang orang punya binatang, apalagi di kota-kota, apalagi di Surabaya. Perkebunan jarang yang punya perkebunan.
emas perak jarang yang menyimpan emas perak. Ya. Dagangan ya hanya orang tertentu yang punya toko, punya dagangan. Ya. Kemudian sawah juga sudah banyak yang punya sawah. Perkebunan ya apalagi. Benda temuan juga jarang. Maka jika tidak segera kita ciptakan fikih kontemporer, maka banyak orang yang tidak zakat. Masuk dalam fikih kontemporer adalah zakat profesi, zakat budidaya. Ada budidaya ikan, budidaya tanaman hias, budidaya buah, budidaya apa saja yang menghasilkan, nah itu satu nisab, maka sudah wajib zakat. Sekarang kita bahas dulu secara singkat yang zakat dari fikih klasik, emas dan perak. Emas itu nisabnya 94 gram. Kalau punya emas 94 gram dan sudah dimiliki setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Perlu para pemirsa ketahui bahwa benda yang sifatnya tetap tidak berubah seperti rumah, emas, ya perak itu kan tetap nggak berubah. Itu zakatnya seumur hidup sekali. Zakatnya seumur hidup sekali. Kalau itu bertambah-tambah seperti harta dagangan itu berarti bertambah-tambah, maka zakatnya setiap tahun. Kalau itu padi atau sawah, maka zakatnya setiap panen. Kalau itu perkebunan sama zakatnya tiap panen. Kalau itu ada dagangan, zakatnya setiap tahun disamakan dengan emas nisabnya. Itu pun ada ulama berpendapat bahwa berdasarkan dalam Quran disebutkan wa'lamu annama ghanimtum falillahi khumusahu walirrasuli, itu beliau berpendapat bahwa zakat itu 1/5 kelebihan. Jadi setiap bulan kalau uang kita lebih, misalnya lebih 1 juta, maka zakatnya 200. Kalau lebih 500, maka zakatnya 100, 1/5 dari kelebihan. Kalau kita zakat, maka semakin bertambah banyak rezeki kita. Karena bahasa lain dari zakat itu, menurut bahasa selain tazkiyah, mensucikan, juga an-numu, tumbuh kembang. Jadi orang yang zakat semakin banyak hartanya. Nah sekarang yang profesi. Zakat profesi itu bagaimana? Zakat penghasilan yang setiap bulan kita dapatkan. Apakah pegawai negeri atau dokter atau apa saja yang tiap bulan dia pasti dapat gaji sekian, dapat uang sekian. Atau lebih banyak atau lebih sedikit ya. Kalau dihitung dalam 1 tahun ada 1 nisab, maka baru wajib zakat. Itu menurut fikih klasik ya, menurut fikih zakat ya, bahwa zakat itu 2,5% per tahun atau per panen. Kalau misalnya gaji kita, ada orang yang punya gaji 2 juta, kalau 1 tahun berarti 24 juta. 24 juta itu belum ada 1 nisab, maka tidak diwajibkan zakat. Itu menurut fikih klasik. Kalau yang menurut fikih kontemporer tadi, seperti kelebihan ya berapapun tiap hari lebih, yaitu tiap bulan lebih itu dikeluarkan 1/5 sebagai zakatnya. Kelebihannya bisa ditabung, nanti ada zakat tahunan kalau ada 1 nisab. Jadi ada zakat tahunan, ada zakat 1/5 lebihan. Itu semuanya untuk kebaikan kita, bukan untuk menyengsarakan kita, untuk kebahagiaan kita semua. Nah kembali sekarang, kalau sekarang pegawai negeri itu kira-kira gajinya taruhlah 5 juta misalnya. Kalau itu yang ada serdos, ada sergu itu berarti ya sekitar 8. Nah sekarang 5 juta itu kalau 1 tahun berarti 60. 60 itu sudah ada 1 nisab ya. Kalau diberikan emas itu sudah bisa dapat 94 gram pada 1 nisab. Nah itu berarti wajib zakat. Zakatnya berapa? 2,5%. Sekarang 5 juta saja itu, kalau tiap bulan diambil 2,5% jadi berapa itu? Kalau 1 juta, 2,5%-nya 25. Berarti kalau 5 juta, 125.
125.000 setiap bulannya kita keluarkan. Itu sebagai zakat mal kita. Bisa per bulan, kalau nunggu setahun itu nanti kalau pengeluarannya semakin banyak ya. Kalau 125 itu kali 12 kan sudah 1,5 juta. Mungkin keberatan, jadi bisa tiap bulan dikeluarkan zakatnya. Karena orang miskin, untuk apa, anak yatim itu butuh makannya bukan sebulan Ramadan saja, tetapi sepanjang tahun. Maka sebaiknya yang punya provisi zakatnya dilakukan setiap bulan. Ada fakir miskin sudah kita tanggung makannya ada di zakat kita. Itu lebih efektif ya, lebih baik karena mereka taskin, pengentasan kemiskinan. Mereka merasa ada jaminan hidupnya yang dimakan karena dari zakat yang tiap bulan dari agnia tadi, zakat profesi. Demikian juga kalau zakat-zakat yang lain, apakah itu misalnya budidaya lele, budidaya ayam potong, budidaya apa itu kalau begitu panen ada seharga emas 94 gram, maka itu sudah 1 nisab, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau belum dari itu bagaimana? Sodakoh saja. Sodakoh itu ukurannya enggak terbatas. Semakin banyak kita sedekah, semakin banyak Allah membalas kita. Semakin barokah hadis kita, semakin kaya kita. Kalau nggak percaya buktikan. Kan Allah nggak pernah menyalahi janjinya. Apa yang kita berikan pada orang lain untuk Allah, maka Allah menggantinya minimal 10 kali lipat, sedang-sedangnya 700 ya. Banyaknya tidak terhingga pelipat gandaan pahalanya. Itu kalau zakat mal. Kalau zakat fitrah, maka zakat fitrah hanya dikeluarkan pada Idul Fitri sebelum imam naik mimbar untuk khutbah Idul Fitri. Sebaiknya pasnya itu malam hari raya itu. Karena zakat fitrah itu adalah menjamin orang-orang miskin supaya selama hari raya dia tidak mondar-mandir ke sana kemari untuk cari makan. Karena sudah ada jaminan zakat fitrah itu. Namun demikian boleh juga takjil. Takjil itu didahulukan. Mungkin pertengahan Ramadan sedang minta-minta, lalu kita kasih zakat fitrah. Boleh. Berapa zakat fitrah itu? Dalam fikihnya 4 mud. Mud itu takaran, bukan timbangan. Mud itu takaran. Ada kalanya ketika ditimbang ada 6 on, ditimbang ada 7 on, ditimbang ada 6 on setengah misalnya. Maka kalau saya berhati-hati, yang maksimal saja. Ditimbang jadi 7 on. 7 on kali 4, jadi 28 on. Dibulatkan 3 kilo. Jadi saya lebih setuju, saya berpendapat kalau zakat fitrah itu 3 kilo. 3 kilo. Supaya lebih dalam zakat itu lebih baik. Kalau kita zakat mal saja, enggak zakat fitrah saja, enggak zakat mal. Zakat itu kalau tidak kita keluarkan menjadi ulat. Ulatnya apa? Ular. Jadi menggerogoti harta kita. Nanti akan jadi melarat. Dimakan oleh ulat. Dimakan haknya fakir miskin yang masih ada di kita dan tidak dikeluarkan itu. Maka jika kita zakat itu barokah tambah banyak, tambah kaya. Jika kita enggak zakat, tambah miskin, tambah habis. Karena menjadi ulat tadi, dimakan oleh ulat, itu zakatnya belum dikeluarkan. Maka perhatikanlah tentang zakat ini. Supaya kita tidak sembrono mengeluarkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Siapa yang wajib zakati? Kalau zakat mal itu kan pemilik saja, muzaki saja, orang yang zakat saja. Tapi kalau zakat fitrah itu semua wajib dizakati. Orang yang masih ada usia di malam tanggal 1 Syawal. Ya. Malam takbiran itu ada usia. Ada usia itu mungkin baru lahir, ya, mungkin baru lahir, atau mungkin besoknya meninggal. Baru lahirnya itu asar tanggal 30 Ramadan. Nah, nanti malam itu takbiran. Ini sudah wajib zakat fitrah. Karena dia sudah hidup pada malam hari raya itu. Ada orang sepuh renta, ya, meninggal pagi-pagi tanggal 1 Syawal misalnya. Maka dia tetap wajib zakat fitrah karena ketika tanggal malam 1 Syawal dia masih hidup, masih ada usia. Semua anggota keluarga.
Kalau anggota keluarganya itu ada 10, ya 10 zakat fitrah, kali 3 kilo jadi 30 kilo. Diberikan pada siapa? Boleh kepada amil, boleh langsung kita berikan kepada fakir, miskin, anak yatim. Untuk apa? Ya. Kita berikan langsung, boleh, ya lebih baik. Kalau kita nggak ketemu, lalu kita titip kepada amil zakat di masjid, di musola, boleh. Beliau akan menyampaikan zakat fitrah kita. Berupa uang apa beras? Berupa beras. Loh, kalau saya bayar uang gimana? Uang kan seharga beras. Jadi panitianya, amilnya yang wajib membelanjakan beras. Karena syariatnya adalah kutah. Kutah itu bahasa Arab. Kutatun. Makanan pokok atau makanan yang menguatkan. Kalau di Indonesia ya beras. Kalau di Arab sana makanya roti kan ya, ya berarti ya apa itu tepung ya. Jadi apa makanan pokok dari negara itu. Sekarang misalnya begini, ada keluarga itu pas-pasan, punya fitrah cuma 2, suami istri punya fitrah, lalu dizakatkan pada anaknya. Boleh apa enggak? Boleh karena anaknya juga miskin, bahkan orang fakir karena belum punya kerjaan. Nanti anaknya dimintakan lagi karena dia punyanya itu, diberikan kepada kakaknya, boleh karena dia punyanya itu. Ya nggak boleh karena kalau ada orang punya uang banyak tapi zakatnya beruntun berantai seperti itu namanya tidak mensyukuri nikmat Allah. Gitu. Waktunya zakat fitrah itu boleh ditakjil mulai tanggal 1 Ramadan sampai terakhir sebelum imam naik ke mimbar untuk khutbah Idul Fitri. Kalau diberikan setelah itu, maka kedudukannya bukan zakat fitrah, tapi sedekah biasa. Padahal zakat fitrah itu fungsinya adalah membersihkan dari kesalahan-kesalahan kita waktu puasa. Bicara yang nggak benar, lakukan yang nggak benar, itu disesuaikan dengan zakat fitrah. Selain itu memberi makan kepada fakir miskin pada tanggal 1 Syawal itu supaya mereka tidak berkeliaran kemana-mana cari makan. Jadi jangan sampai zakat fitrah lupa. Sudah disediakan, ditaruh di ruang tamu, tertutup oleh kain apa kertas, begitu pulang sholat id, loh ini apa? Lah ini kan zakat fitrah. Habis waktunya zakat fitrah, sedekah biasa. Jadi dia dianggap tidak zakat fitrah, tidak mensucikan diri dari kesalahan-kesalahan kita selama kita puasa Ramadan. Seperti itu nggih. Sekarang mustahik zakah itu apa sama dengan mustahikuz zakah, zakat mal dengan zakat fitrah apa sama-sama? Yang pertama itu adalah fakir, yang kedua miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Kalau fakir itu pekerjaan saja nggak punya dan dia lemah untuk bekerja, itu fakir. Misalnya dia stroke, ya nggak kerja, nggak punya apa, stroke itu fakir. Jadi fakir lebih diutamakan daripada miskin. Kalau miskin itu orang sudah kerja tapi nggak cukup untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian amil ada panitia zakat. Kita mau zakat kemana? Zakat ke masjid. Nggak boleh. Masjid itu bukan mustahikuz zakah. Tapi zakatnya ke amil, ke panitia zakat. Nanti amilnya yang akan menyampaikan zakat kita itu. Amil. Kemudian mu'allafatu qulubuhum, orang yang hati-hatinya dilunakkan untuk mencintai Islam, untuk suka dengan Islam. Mungkin sudah masuk Islam atau mungkin mau masuk Islam. Kemudian rikob itu budak. Sekarang sudah nggak ada budak. Pembantu itu bukan budak. Kemudian ghorim, orang yang banyak hutang. Kemudian sabilillah, orang hidupnya untuk mengembangkan agama Allah dan tidak dapat gaji. Andai kan dia kaya bagaimana Pak Kiai, itu kan sabilillah. Dia kaya dikasih zakat fitrah bagaimana? Zakat bagaimana? Seorang ulama itu kalau diberikan zakat, diberikan apa saja, itu biasanya bukan untuk dirinya, tetapi dikembalikan kepada umat. Kemudian sabilillah, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, itu sabilillah, berhak menerima zakat. Maka pemberian zakat mal sama dengan zakat fitrah harus pada mustahikuz zakah, orang yang berhak menerima zakat. Kalau anak yatim bagaimana? Kalau anak yatimnya itu fakir atau miskin, dia berhak. Tapi kalau anak yatim itu kaya, orang tuanya kaya meninggal, anak yatim itu kaya raya, dia tidak berhak untuk menerima zakat karena dia bukan fakir, bukan miskin, dia agniya, maka dia harus zakat karena punya harta lebih dari 1 nisab yang harus dikeluarkan zakatnya. Siapa yang zakat? Walinya yang menguasai hartanya. Tuh.
Jadi fakir miskin ya. Anak yatim itu lihat dia itu fakir miskin apa enggak. Kemudian untuk apa? Untuk apa itu orang-orang yang lemah, orang yang sesepuh, renta. Untuk apa sebenarnya juga masuk dalam fakir atau miskin. Makanya dalam Musaikul Zakat tidak ada untuk apa, nggak ada anak yatim. Kenapa? Karena masuk dalam fakir atau miskin. Kalau tidak masuk dalam dua-duanya, ya nggak berhak menerima zakat. Dia sabilillah, nah masuk kategori sabilillah. Dia ngajar ngaji nggak dapat bayaran, ya itu masuk dalam sabilillah. Kemudian orang yang punya hutang. Lah sekarang kan orang-orang kaya sudah punya hutang itu, ngambil rumah hutang, ngambil mobil hutang, gitu kan punya hutang. Maksudnya punya hutang adalah punya hutang banyak untuk kebutuhan primer, bukan sekunder. Untuk makan aja dia hutang, kebun ke toko, sampai sebulan nggak bisa bayar, sampai 3 bulan nggak bisa bayar, itu gharim. Itu orang yang punya hutang yang berhak menerima zakat. Bukan orang yang ambil cicilan mobil atau tanah, kapling atau rumah, bukan itu. Apa apa sanksi bila dia tidak zakat? Karena zakat itu rukun Islam. Kalau nggak zakat masuk neraka. Kalau nggak percaya buktikan. Orang yang tidak zakat akan masuk neraka. Kenapa? Karena rukun Islam tidak dilakukan. Maka kita wajib memperhatikan mengeluarkan zakat ini. Sama dengan sholat itu. Yang selama ini kita kenal nggak salah masuk neraka. Tidak mengenal kalau nggak zakat masuk neraka. Padahal sama. Aqimus sholat waktu zakat itu selalu berdampingan. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Itu di akhirat masuk neraka. Karena tidak melakukan rukun Islam zakat. Dan dia kaya. Kecuali kalau nggak mampu nggak wajib zakat. Kemudian di dunianya akan habis, akan miskin. Akan miskin. Dan bahkan bisa juga terpuruk. Kalau nggak zakat fitrah bagaimana? Tadi itu ya, yang kesalahan kita dalam ucapan dan tindakan tidak bisa disucikan karena tidak zakat fitrah. Itu yang bisa saya sampaikan penjelasan tentang zakat. Nanti bisa dilanjut dalam tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekedar ini dasar untuk Al-Qur'annya, dasar dari firman Allahnya tadi yang belum disampaikan. Ada surat At-Taubah ayat 103. Ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal 'afiyata wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Matur nuwun Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas maidah hasanah pada hari ini, Masya Allah. Para pemirsa dan juga para jamaah semua, ibu-ibu yang Insya Allah dirahmati Allah. Jangan lupa kita keluarkan zakat kita, masih ada waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah kita. Mudah-mudahan tidak lupa. Semoga kita mendapat ridho dari Allah dan karena sanksinya juga cukup berat, jadi masuk neraka ini kalau kita, karena ini adalah rukun, berarti harus wajib membayar zakat. Baik, matur nuwun atas mauidhah hasanahnya. Kita bertambah lagi ilmu para pemirsa dan juga para jamaah sekalian. Matur nuwun, kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.